Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang. Yang terhormat Kepala SD Negeri Reja Mulia 05, yang saya hormati rekan-rekan guru dari staf pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Reja Mulia 05. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Tidak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah ada yang tahu apa itu budaya positif? Belum. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya. Ya. Ini ya, saya melakukan diseminasi ini adalah dari program calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap, di mana saya didampingi oleh Bapak Karsi, sarjana komputer, sebagai fasilitator. Beliau berasal dari SMK Muhammadiyah Sragen, dan didampingi juga oleh pengajar praktik Bapak Imam Ari Budianto SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah Sada Bumi 02. Itu ada di Majenang. Baik. Kalau dengan pembawa acaranya sudah tidak perlu perkenalan gitu. Terus lanjut. Tujuan dari diseminasi ini adalah memahami konsep KHD yang dihubungkan dengan konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, melakukan refleksi tentang praktik disiplin di dalam sekolah. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Sebelumnya saya ingin Pak Atip untuk membacakan coba. Dari pertanyaan ini coba saya minta bantu dibacakan. Silakan. Setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, jadi dari 3 pertanyaan ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, nanti kita akan pelajari, kita akan dalami ternyata itu berdampak positif atau negatif kepada anak ya. Nah, itu nanti kita pelajari bersama ya. Topik yang akan kita dalami bersama yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu restitusi, 5 posisi kontrol, terus segitiga restitusi. Nah, untuk mengetahui tadi itu ada di materi 5 posisi kontrol dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
serta restitusi. Ya. Nanti kita akan bahas ternyata hukuman dan penghargaan itu nilainya sama, ya Bapak Ibu. Nilainya bukan hukuman itu sama saja dengan penghargaan, bukan, tapi nilainya sama. Menurut KHD, ya, KHD Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ini bukan dasarnya ya. Lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Jadi selama ini kita memiliki pandangan bahwa anak itu adalah selembar kertas putih kosong yang akan kita tuliskan atau kita bentuk ya, sebagai orang tua, sebagai guru, kita yang akan membentuk kertas putih itu, yang akan mengisi kertas putih itu. Betul apa tidak? Betul. Setuju? Setuju. Tetapi ternyata Ki Hajar Dewantoro itu tidak setuju. Ki Hajar Dewantoro itu memiliki pandangan bahwa anak atau bayi yang lahir ke dunia itu sudah tergambarkan, sebuah kertas yang sudah ada gambarnya, tetapi samar-samar. Kita sebagai orang tua dan guru hanya bertugas menebalkan garis samar-samar tersebut. Sebetulnya anak itu sudah punya kodrat seperti itu. Nanti ada kodrat zaman dan kodrat alam. Ya. Budaya positif di sekolah yaitu tadi ya saya tanya yang ini, budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu tujuan dari budaya positif, membentuk pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan intinya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena faktor eksternal. Perubahan paradigma, di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, jadi kita berpandangan itu disiplin adalah apa ya? Alat kontrol. Ya, jadi anak kalau yang menurut dengan gurunya adalah anak yang disiplin. Anak yang menaati peraturan adalah anak yang disiplin. Tetapi arti disiplin itu apa sih? Ya. Ya. Menurut Stephen R. Covey ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, di sini ada permainan. Coba bukalah. Nah, nanti di sini ada instruksi, ya. Nanti Bapak Ibu membayangkan
mengibaratkan menggenggam sesuatu yang berharga ada di kepala Bapak Ibu. Nanti ada yang mencoba merayu, mencoba memaksa. Pokoknya bagaimana caranya orang bisa membuka supaya mau melepaskan hal yang berharga pada genggaman Bapak Ibu. Ya. Coba saya minta Bu Yuli sama Bu Eka maju ke depan untuk mempraktekkan saja simulasi kita di sini. Ya. Oke. Kita bermain imajinasi nih Bapak Ibu. Silakan Bang. Ya. Silo ya, oke. Ya, bisa terlihat. Ya. Coba tenang saja. Saya dari sini memberikan instruksi. Ya. Coba Ibu guru ini yang di depan mengepalkan tangan, bayangkan. Nanti bergantian atau salah satu saja boleh. Bu Yuli, oke Bu Yuli. Bu Yuli menggenggam tangannya. Ibaratkan yang Bu Yuli genggam ini sesuatu yang berharga, yang pokoknya yang harus dilindungi dan dijaga oleh Bu Yuli. Nah, Bu Eka tugasnya bagaimana caranya genggaman Bu Yuli bisa terbuka. Silakan dengan metode apa saja, bisa dirayu, bisa dipaksa, digentak boleh. Silakan, bagaimana caranya terserah. Coba. Mau dirayu boleh, Bu Yuli. Oke, ini ya percobaan pertama gagal. Sekarang bayangkan juga kalau Bu Eka adalah atasannya Bu Yuli, meminta membuka genggaman Bu Yuli. Coba Bu Yuli boleh nggak? Kalau Bu Eka itu meminta genggaman Bu Yuli untuk terbuka, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Ya. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya silakan duduk. Terima kasih. Ya. Nah. Ya. Dari percobaan yang sederhana tadi, ya, ada muncul 3 pertanyaan. Apakah Bu Yuli mau membuka tangannya, kepala tangannya? Mau apa tidak tadi? Tidak. Pertama tidak, tapi terus kemudian mau. Ya. Apakah Bu Yuli menutup kepala tangannya? Ya. Ternyata ada beberapa faktor ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Ketika tadi Bu Eka jadi temannya, dia berani mempertahankan. Tapi ketika Bu Eka jadi atasannya, dia mau membuka. Sebetulnya yang bukan mempertahankannya apa Bu Yulinya? Bu Yulinya. Jadi posisi kontrol itu sebetulnya ada pada dirinya sendiri. Mau atau tidaknya itu pada dirinya sendiri ya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar di saya blok warna merah itu karena nanti ternyata itu ada 5 kebutuhan dasar. Bukan 3 kebutuhan dasar ya, primer, sandang, pangan, papan, bukan yang itu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Jadi kalau guru mampu mengontrol muridnya itu hanya ilusi. Tadi siapa yang bisa mengontrol, Bapak Ibu? Atasan. Diri
sendiri. Yang mampu mengontrol anak mau menurut atau anak mau membangkang, terserah siapa. Terserah anaknya. Ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kita biasa kritik yang membangun seperti itu ya. Ya nggak apa-apa karena kritiknya membangun kayak itu. Itu dapat menguatkan karakter yang ya itu hanya faktor eksternal. Yang mampu menguatkan dirinya ya tetap dirinya sendiri. Misal Pak Atik punya masalah curhat kepada saya bilang sabar ya Pak Atik kayak gitu. Ya saya hanya bisa bilang sabar. Tinggal yang mengambil keputusan Pak Atik, dia mampu bersabar dengan masalahnya atau tidak. Ya sebagai temannya hanya bisa memberi saran dan kritik. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Tetapi kalau terlalu sering ini nantinya akan malah mempengaruhi mental siswa. Siswa nantinya hanya ingin dihargai, dimanja seperti itu ya. Motivasinya nanti akan berbeda. Dia hanya ingin dihargai, bukan karena muncul dari dalam dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang sering kita terapkan ya, bahwa kita orang dewasa, kita gurunya, anak-anaknya harus nurut kepada kita. Betul apa tidak? Ya, saya juga seperti itu, ternyata salah. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrolnya? Stimulus respon. Ya, maksudnya ini ada sebab, ada akibat. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya tadi ketika gagal membujuk temannya, terjadilah tindakan pemaksaan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Terus model berpikir menang kalah. Kalau kita berhasil mengontrol orang lain, kita merasa menang. Seperti itu. Beda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini bersifat global gitu. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini nanti diselidiki motifnya, motivasinya apa anak melakukan hal itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang ya, win-win solution. Tidak ada yang dirugikan, semuanya sama-sama untung. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda ya. Nah, di sini nanti akan menciptakan makna disiplin ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan
berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu nanti adalah motivasi intrinsik atau kebajikan universal. Semua perilaku memiliki tujuan, itu nanti tergantung motifnya, tergantung motivasinya. Ya, itu ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Motivasi eksternal itu contohnya anak melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman, ketone manut, tapi hanya untuk menghindari hukuman. Ya, kita sering mendapatkan anak yang seperti itu, nggih. Ya. Di rumah kalem, di sekolahan sering mencari perhatian, ataupun sebaliknya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, mengharapkan sesuatu. Ini adalah karena pengaruh faktor eksternal. Dia mau menuruti peraturan karena apa? Takut dihukum. Berarti kan bukan karena kesadaran diri sendiri. Dia mau berbuat baik untuk apa? Mau dipuji. Dia mau belajar untuk apa? Mendapatkan bintang, mendapatkan hadiah. Berarti bukan karena kesadaran dia ingin belajar, karena ada faktor eksternal. Terus yang faktor internalnya itu apa? Yang seperti apa? Untuk menghargai dirinya sendiri. Saya itu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya. Saya belajar untuk apa sih? Saya belajar untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Terus ada 5 posisi kontrol. Nah, sebagai bapak ibu guru, kita dihadapkan ada 5 pilihan posisi kontrol. Jenengan mau menjadi guru yang bagaimana? Kelompok 1 dan 2 itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kelompok 3 dan 4, guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Atau kelompok yang ketiga, posisi kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Belum tahu bedanya ya Bapak Ibu ya. Oke. Posisi guru sebagai penghukum. Ya. Posisi guru sebagai penghukum yaitu guru maunya menghukum siswa. Guru tahunya hanya itu yang benar, tidak mau mencari metode atau mencari penyelesaian yang lain. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman ini nanti dampaknya apa? Dampaknya guru akan terlalu dekat dengan siswa. Itu juga tidak terlalu baik. Nanti akan terjadi ketergantungan atau manja ya anaknya. Guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau ini ibaratnya apa ya? Saklek. Dia bekerja, dia melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan data-data, terus ya fakta-fakta yang ada seperti itu. Ya, peraturannya seperti ini, kamu melakukannya tidak sesuai aturan. Nah, terus posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini maksudnya bukan menjadi kepala sekolah gitu Bapak Ibu nih. Sebagai manajer ini dia mampu sebagai guru mampu memposisikan dirinya kapan menjadi teman, kapan menjadi pemantau. Ya. Kira-kira mau jadi yang mana Bapak Ibu? Manajer. Sebagai manajer. Ya. Kalau sebagai manajer biasanya dalam menyelesaikan masalah itu akan melakukan tindakan yang disebut dengan segitiga restitusi.
di mana langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, 2. validasi kebutuhan, 3. menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini didasarkan dari apa? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini ibaratnya adalah alasan anak melakukan suatu tindakan. Bisa melakukan sebuah kesalahan atau melakukan pelanggaran peraturan itu biasanya karena faktor ini. Apakah dia melakukan pelanggaran untuk bertahan hidup, atau hanya untuk penguasaan, atau hanya untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, anak nakal kadang di rumah tidak mendapatkan perhatian, terus mencari masalah di sekolah untuk mendapatkan perhatian guru. Terus hanya untuk kesenangan. Ya, dia senang berlari-lari, mengganggu temannya sehingga mengganggu temannya kayak gitu ya. Terus kebebasan, dia merasa bebas. Oke. Nah, apakah makna disiplin? Ya, tadi di awal saya juga sudah sempat bertanya ya. Ternyata pemahaman disiplin selama ini kita berbeda. Secara harfiah ya, dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ya, yang kita ketahui, disiplin itu telah berubah arti menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya orang lain patuh, supaya orang lain menurut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Orang yang melanggar aturan dikatakan tidak disiplin. Karena melanggar aturan biasanya mendapatkan hukuman. Kalau Bapak Ibu memberikan hukuman, berarti selama ini Bapak Ibu itu dalam posisi kontrol tadi ada pada posisi penghukum. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lainnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya. Disiplin adalah intinya muncul dari hatinya sendiri, muncul dari dirinya sendiri. Sudah tidak ada rasa takut dihukum, tidak ada rasa ingin mendapatkan perhatian, pokoknya lillahi ta'ala. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan ya kita masing-masing atau anak-anak kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun
latar belakang lain. Ya, kita ke langsung nomor 3. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih hafal Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri. Lanjut, bernalar kritis. Terus berkebinekaan global, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi. Nah, di sini hukuman dan penghargaan ini jadi satu. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, manusia melakukan sesuatu itu ada motifnya apa sih? Ya. Itu dibagi menjadi dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, tidak melakukan misal pelanggaran? Ya. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ya, tidak akan dihukum. Kalau kita melakukan pelanggaran, kita akan dihukum. Minimal mendapatkan ketidaknyamanan. Mungkin rasa bersalah, dikucilkan temannya, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya. Apa yang akan saya dapatkan? Ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin jadi naik jabatan. Kalau anak-anak mungkin akan mendapatkan bintang atau mendapatkan stiker smile, seperti itu. Berarti kan dia melakukannya tidak ikhlas. Ada udang di balik bakwan. Ya, ada motivasinya tersendiri. Yang ketiga, ini adalah contoh dari motivasi internal, ya, atau tujuan disiplin positif. Yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Saya akan apa? Saya belajar itu untuk apa? Oh ya, untuk dirinya sendiri. Nah, di sini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, makanya kita sekarang merdeka belajar. Merdeka belajar apa belajar merdeka, Bapak Ibu? Merdeka belajar. Merdeka belajar apa belajar merdeka? Ya. Merdeka itu apa? Kalau menurut Bapak Ibu? Bebas. Bebas. Hanya bebas? Ada yang pintar bahasa Inggris enggak? Coba saya tanya. Merdeka dalam bahasa Inggris itu apa? Free. Freedom, ya. Apalagi? Berarti hanya bebas itu. Nah, kalau Indonesia merdeka, apakah Indonesia freedom? Bukan. Apa? Jadi merdeka itu independent, atau kita sebut dengan Independent Day. Jadi merdeka itu ada dua, Bapak Ibu. Merdeka bebas, merdeka independen. Independen itu apa? Berdiri
pada kakinya sendiri. Sama seperti yang dituturkan oleh siapa? Beliau Ki Hajar Dewantara. Jadi ternyata kita terpaku merdeka itu bebas. Merdeka belajar, berarti belajarnya bebas. Ya, ternyata bukan. Merdeka belajar itu yang merdeka belajarnya bebas, juga mampu belajar sendiri. Berbelajar apa dengan bisa berdiri dengan kakinya sendiri, berdikari seperti itu. Nah itu tadi masalah merdeka. Ternyata tadi ada dua Bapak Ibu yang harus dipahami. Jadi kita selama ini terfokus dengan free atau freedomnya saja, tetapi kita melupakan independennya. Ya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan dengan hukuman itu nilainya sama. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, karena apa? Tidak berdasarkan dari kesadaran diri. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, penghargaan ternyata menurunkan kualitas. Karena apa? Motivasi intrinsiknya akan berkurang. Dia terpengaruh oleh motivasi eksternalnya. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Betul apa tidak? Ya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, tadi sudah disebutkan. Penghargaan merusak hubungan. Intinya kalau kita sering melakukan penghargaan akan membuat orang terlena, membuat anak menjadi manja. Terus kita tidak boleh memberi penghargaan apa yang kita berikan kepada anak atau kepada orang lain. Kita berikan kebajikan atau apresiasi, pengakuan. Ya. Nah, dalam memberikan pengakuan kita harus ingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Maksudnya itu dengan apa, tindakan apa yang menjadi dasar Bapak Ibu memberikan apresiasi. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid, bisa secara bergantian ya. Intinya penghargaan itu disamaratakan. Semuanya berkesempatan mendapatkan apresiasi. Beri pengakuan secara konsisten ya. Ketika ada anak melakukan kebaikan, suatu kebaikan, dan anak yang lain juga melakukan kebaikan yang sama dengan temannya, itu juga sama-sama diberi apresiasi. Pak, kemarin dia mendapatkan pengakuan, sekarang saya tidak mendapatkan pengakuan. Nah, itu nanti akan menjadi minder anak. Fokus pada proses. Ya. Jadi kita harus bersabar. Nah, contoh pengakuan. Ya. Dalam memberikan pengakuan atau apresiasi itu ada 3 kategori, 3 tahapan, yaitu pembuka, nilai kebajikan, situasi. Dalam satu kalimat itu mengandung 3 bagian ini. Ya, contohnya dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat,
objek kayak gitu ya. Ya, diawali dengan pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nilai kebajikannya apa? Rasa empati anak tersebut. Situasi yang bagaimana pada saat menolong siswa baru. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukanya apa? Saya menghargai sebagai guru. Nah, ini menggunakan kata saya berarti tadi secara personal atau pribadi. Nilai kebajikannya apa? Kebajikan, kepedulian. Situasinya, keadaannya yang bagaimana? Pada saat membantu teman-teman mengerjakan tugas kelompok, seperti itu. Nah, di sini ada contoh kejadian, bukan contoh kejadian apa namanya ya. Ada contoh situasi. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi siswa itu karena terlambat sekolah dihukum oleh gurunya, suruh menulis di kertas atau di buku, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sampai 100 kali. Ini contoh hukuman. Nah, di situ ada hukuman dan konsekuensi. Bedanya apa, Bapak Ibu? Bedanya hukuman dan konsekuensi. Ada yang bisa menjawab atau memberikan pendapatnya? Baik ya. Bedanya, kalau hukuman itu biasanya menurut atau sesuai kehendak yang menghukum, tidak ada atau tidak tertera pada peraturan. Kalau konsekuensi itu disebabkan oleh hubungan sebab akibat, kayak gitu. Misal Pak Jen sebagai guru olahraga ya, karena apa, upacara, ketika anak sedang upacara tidak memakai seragam lengkap, suruh push up, itu hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ada aturannya apa tidak? Kalau tidak memakai dasi itu harus push up? Tidak ada. Itu karena kemauan yang menghukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensinya dia yang menyenggol, ya dia yang membersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Hukuman itu menyakitkan, Bapak Ibu. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Saya yakin Bapak Ibu pasti masih
terngiang-ngiang sampai sekarang ketika dulu dihukum oleh gurunya? Pasti pernah. Ya apa tidak? Nah itu dampaknya adalah jangka panjang, sakit fisik dan sakit hati. Anak membenci kedisiplinan karena sering dihukum, malah biasanya semakin membangkang seperti itu, okay? Hukuman itu paksaan, terus mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau contohnya hukumannya adalah hukuman fisik. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini karena dia melakukan kesalahan, takut dihukum, sehingga dia menyembunyikan kesalahannya. Bisa berbohong, bisa menghindar, seperti itu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ketika dihukum di tengah lapangan, malu apa tidak? Malu. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya karena tadi ada sebab akibat, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya tadi ya misal Pak Yuli mematahkan pensilnya Pak Singgi. Nah ketika Pak Yuli belum mengganti pensilnya Pak Singgi, bagaimana? Pak Singgi dan Pak Yuli biasanya belum akur, belum mau akur. Nanti kalau sudah diganti baru berteman lagi. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan, tadi ada sebab ada akibat. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, tadi dalam situasi seperti tadi kan berarti Pak Yuli dijauhi oleh temannya supaya bisa diterima lagi, bagaimana? Bertanggung jawab. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, tetapi dalam konsekuensi ini nilainya itu netral. Maksudnya netral ya karena dia berbuat, dia bertanggung jawab. Sedangkan tadi dalam posisi kontrol itu ada win-win solution. Jadi ketika salah satu anak menjadi korban, dia dirugikan. Ketika sudah diganti, apakah dia untung? Anak tersebut tidak untung. Yang mengganti, yang melakukan kesalahan, rugi. Karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi, konsekuensinya. Ya apa tidak? Ya, jadi di situ ternyata konsekuensi belum menjadi win-win solution. Nah, terus bagaimana? Apa yang seharusnya dilakukan? Yaitu menggunakan restitusi. Kan kita tadi sebagai guru sepakat posisinya adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu tindakan yang diambil yaitu melakukan restitusi. Nah, terus bedanya apa? Kalau restitusi merupakan pilihan yang dipilih oleh pelaku, oleh anak yang berbuat salah. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah bisa terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya.
Di sini bisa menggunakan kalimat apa namanya ya, pemantik, bisa juga dikatakan seperti itu. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini ya. Jadi dia yang berbuat, kita kembalikan lagi. Dia mau menyelesaikan masalahnya itu dengan cara bagaimana dan seperti apa, sehingga nanti anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri tanpa harus menyakiti baik fisik maupun perasaan. Kalau anak melakukan salah, sebetulnya dia tahu dia salah. Terus untuk menebus kesalahannya bagaimana? Kita kembalikan ke anak itu, apa yang akan dia pilih untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika anak melakukan kesalahan tadi akan diasingkan. Kalau diasingkan betah apa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Tidak punya teman itu membosankan. Terus untuk bisa diterima ke kelompoknya lagi, ke teman-temannya lagi, ya dia yang harus berusaha memperbaiki kesalahannya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika dia sudah merenung, dia sudah mengetahui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab, dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berkolaborasi dengan siapa? Dengan kita, dengan Bapak Ibu gurunya, atau juga bisa dengan teman-temannya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya. Anak tadi melakukan tindakan, melakukan sesuatu itu kan pasti ada motivasinya, ada motifnya, ada tujuannya. Tujuan dalam 5 kebutuhan dasar manusia, karena dia ingin bertahan hidup, ingin diterima, apa karena hanya kesenangan saja ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu ada 9, Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, tadi kan terjadi hubungan yang renggang dengan temannya, terus bagaimana cara memperbaiki hubungannya lagi. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, introspeksi diri, dia merenung. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tujuan ciri-ciri dari restitusi. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ya, itu berasal dari peraturan kelas atau bermula dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu akan memunculkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas berkembang menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif itu diharapkan menjadi budaya positif.
Terus bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu apa? Ya, peraturan ya aturan ya betul. Peraturan ya. Peraturan itu biasanya lebih spesifik, lebih khusus. Tapi keyakinan itu lebih luas karena tadi yang sudah disampaikan keyakinan itu yang bersifat universal. Itu biasanya sebagai siswa kita harus berbuat baik. Berbuat baik kan itu bermacam-macam. Nah, itu yang disebut keyakinan kelas. Terus dimasukkan ke dalam peraturan, berbuat baiknya bagaimana? Terus sebagai warga sekolah kita harus menjaga sopan santun. Dituangkan dalam peraturan, sopan santunnya itu yang bagaimana? Lebih dikhususkan lagi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas tadi sudah disebutkan bersifat abstrak daripada peraturan ya. Kalau peraturan itu lebih rigid dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tadi contohnya berbuat baik. Berbuat baik itu kan masih luas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk keyakinan kelas itu fleksibel, Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung situasi dan kondisinya. Terus membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Di sini ada prosedurnya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah maupun kelas untuk bercurah pendapat, ya, saling menyampaikan idenya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya, jadi kata-kata yang digunakan semuanya adalah kata-kata positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Yuk, dilihat lagi, kalau sudah fix deal baru disetujui. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Nah, kalau sudah sepakat setuju, kita tempel. Nanti kalau ada yang melanggar, nah, kita tanyakan lagi, kamu masih ingat enggak keyakinan kelas kita bahwa ini seperti itu. Nanti dengan itu dibuat bersama-sama, anak akan lebih masuk ke anak. Keyakinan kelas. Nah, di sini saya punya dua contoh, yang background hijau dan background putih. Tapi judulnya sama-sama kesepakatan kelas.
Kira-kira yang menjadi keyakinan itu harusnya yang mana? Background hijau, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Terus yang putih itu, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Siapa yang berani berpendapat? Ya Pak Anto yang mana? Yang putih. Menurut Pak Anto, keyakinan kelas itu yang background putih. Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Oke. Ya, betul. Karena tadi apa? Dalam keyakinan kelas itu bahasanya lebih universal, lebih umum. Di sini yang saya tebali kuning itu ya, saling menyayangi. Menyayanginya itu yang bagaimana? Kan masih perlu dirinci lagi. Menjaga kebersihan sekolah ya sudah jelas. Kami murid yang semangat belajar, semangatnya yang bagaimana? Terus ada kesepakatan aktif dalam pembelajaran. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Peduli itu bagaimana? Kalau ada teman tidak bawa pensil, kita pinjami. Ada teman yang sakit, kita jenguk, kita doakan supaya cepat sembuh. Ya, berarti yang background putih sepakat menjadi keyakinan kelas. Jadi selama ini kita hanya tahu ada peraturan saja, tetapi seharusnya itu ada keyakinan kelas juga. Di sini bedanya Bapak Ibu. Peraturan itu selalu contohnya, maaf ya, ini contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dibuat keyakinan kelas menjadi apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Itu keyakinannya. Sudah berapa menit? Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, tadi sudah disampaikan di awal itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang utama adalah bertahan hidup. Ya, jadi manusia melakukan suatu tindakan itu untuk memenuhi ini Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada ilustrasi. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini atau seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, sebagai guru kita harus tahu alasannya dulu. Agus ini melakukannya, motifnya didasari apa? Nah, yang pertama, apabila jawaban Agus karena
ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, itu adalah kebutuhannya adalah bertahan hidup. Logis enggak? Logis. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan dasarnya dia adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumahnya sering dimarahin. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan dasarnya dia adalah kebutuhan penguasaan. Dia ingin berkuasa. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, berarti kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Dia ingin mengganti menu yang disediakan oleh ibunya yang itu-itu saja. Terus yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhannya dia adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini alasan yang sangat biasanya bikin jengkel kita ya, karena iseng saja. Ya, kembali lagi ke posisi kontrol ya. Tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, terus posisi kontrol sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum ini ya, sukanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, terus membuat orang membuat orang merasa bersalah. Itu suka ceramah, mengatakan harusnya seperti ini, harusnya kamu jangan seperti itu ya. Merasa dirinya yang paling benar. Posisi sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Tadi yang disampaikan adalah dia berdasarkan data dan fakta yang ada. Sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia selalu mencari informasi yang sebenarnya, apa yang memotivasi anak melakukan tindakannya gitu. Di sini ada contoh pernyataan atau contoh kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti dia sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Dia sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini baru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, segitiga restitusi. Ya, tadi sudah disampaikan. Nah, dengan segitiga restitusi, seorang guru itu dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Langkah-langkahnya ini, yang pertama itu menstabilkan identitas, dua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Nah,
dari 3 langkah itu biasanya ada perkataan, pernyataan atau kalimat seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Biasanya anak yang melakukan kesalahan itu dia panik. Nah, untuk menstabilkan emosinya biasanya menggunakan kalimat atau pernyataan-pernyataan yang seperti contoh itu. Terus langkah validasi kebutuhan. Nah, kata-kata yang digunakannya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini di validasi kebutuhannya. Yang ketiga, langkah restitusi adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat bersama, yang sudah disepakati bersama, ya. Apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Intinya anak suruh mengingat keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang telah dibuat, telah disepakati bersama. Nah, di situ akan mengetahui kesalahannya, mengetahui solusinya. Nah, untuk lebih memperjelasnya, saya punya contoh video dalam penerapan segitiga restitusi. Ya. Di sini ya, ada kasus ya, Ananda Deva itu adalah siswa kelas 5. Hari ini dia terlambat datang ke sekolah sehingga dia tidak melaksanakan piket kelas. Deva datang terlambat karena semalaman dia begadang menonton TV sampai larut malam, menonton bola. Yang kasus kedua, tidak mengerjakan PR, itu terjadi pada Ananda Sasa, ya. Dia lupa tidak mengerjakan PR karena asik bermain di rumah. Ini videonya ya Bapak Ibu. Anak-anak, mari kita belajar untuk hari ini. Hari ini kita belajar apa ya? Kemarin Pak Guru sudah memberikan PR. Sudah dikerjakan? Mbak Sasa kenapa? Kenapa tidak mengerjakan PR? Lupa. Lain kali dikerjakan ya. Diingat-ingat, ada tugas dari Pak Guru ya. Iya, Pak. Yo. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan Mas Deva. Mas Deva kenapa datang terlambat?
Kamunya kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Baik, silakan duduk Mas Deva. Mas Deva tahu apa tidak? Kenapa Mas Deva Pak Guru panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya datang terlambat dan tidak melaksanakan tugas kelas. Menurut Mas Deva, datang terlambat sebuah kesalahan apa bukan? Ya Pak, itu sebuah kesalahan. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu? Iya Pak. Baik, kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini bersama ya. Ya. Mas Deva pasti punya alasan datang terlambat. Coba ceritakan. Tadi malam saya bergadang menonton bola sampai larut malam Pak, sehingga bangun kesiangan. Apakah orang tuamu tidak marah? Kamu nonton TV sampai larut malam? Tidak Pak. Memang ya Mas Deva, menonton bola itu sangat mengasihkan. Tapi jika menonton TV sampai larut malam akan merugikan diri sendiri dan bangun kesiangan. Mas Deva masih ingat apa tidak kesepakatan kelas yang pernah kita buat waktu awal semester? Masih Pak. Apa coba? Datang tepat waktu dan melaksanakan tugas kelas. Bagus. Apakah keyakinan kelas itu harus dilakukan? Ya harus Pak. Kalau harus, apa yang coba Mas Deva lakukan agar bisa melakukan kesepakatan kelas dengan baik? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya tidak akan menonton bola sampai larut malam sehingga saya dapat bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu. Baik, sekarang Pak Guru harap Mas Deva tidak akan mengulangi lagi ya. Iya Pak. Terima kasih Mas Deva. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Deva Andrian dari SDN Tiga Mulia 05. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru yang telah mengajak saya untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yaitu datang terlambat bahkan menonton bola atau menonton televisi sampai larut malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sasa tahu apa tidak kenapa Pak Guru panggil datang ke sini? Tahu Pak, karena saya tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR itu sebuah kesalahan atau bukan? Iya Pak, itu salah. Baik, walaupun Mbak Sasa telah melakukan kesalahan, tapi hari ini Mbak Sasa juga sudah melakukan kebaikan, yaitu datang tepat waktu dan melaksanakan piket kelas. Coba Pak Guru ingin tahu apa alasannya Mbak Sasa tidak mengerjakan PR. Iya Pak, maaf kemarin saya kecapean karena asik bermain sehingga lupa tidak mengerjakan PR. Baik, Mbak Sasa ingat apa tidak kesepakatan kelas yang pernah kita buat pada awal semester dulu? Masih Pak, Apa coba? mengerjakan PR sebagai tanggung jawab seorang siswa. Baik, apakah menurut Mbak Sasa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya Pak, harus. Kira-kira tanggung jawab itu penting apa tidak? Penting Pak. Kalau penting, sikap atau tindakan apa yang akan Mbak Sasa lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi dan akan bertanggung jawab atas tugas saya ke depannya. Bagus, berarti Mbak Sasa sudah memperbaiki kesalahan Mbak Sasa. Maka kedepannya Mbak Sasa ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Baik, Pak Guru harap Mbak Sasa tidak mengulangi kesalahan lagi ya. Baik Pak. Terima kasih Mbak Sasa, silakan melanjutkan kegiatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya
saya Aisyah Faiza Safikoh dari SD Negeri Reja Mulia 05. Terima kasih Pak Guru telah mengajak saya berdiskusi tentang tanggung jawab saya sebagai siswa. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya dan ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang tadi telah kita tonton dan telah penyampaian materi yang sudah saya sampaikan, adakah pertanyaannya masih mengganjal di pemikiran Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Atip. Apa mau maju ke depan sini? Silakan. Ya, saya ditemani. Saya dari tadi sendirian di depan, saya takut. Tadi kan yang dibahas kan tentang masalah budaya positif di sekolah ya Pak. Yang saya tanyakan adalah peran guru sendiri itu seperti apa yang ideal, seperti itu. Baca sih. Peran guru yang ideal. Maksudnya posisi kontrol guru kayak gitu. Ya. Posisi kontrol guru yang ideal itu yaitu sebagai posisi manajer, karena dalam posisi manajer itu seorang guru dapat memposisikan dirinya bisa juga sebagai teman dan sebagai pemantau. Dia akan selalu bertanya dan mencari informasi dalam kebenaran suatu permasalahan. Seperti itu Pak Atif. Bisa diterima nggih. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Singgi maju ke depan. Ya. Boleh di bawah catatan pertanyaannya kalau sudah dicatat. Oh sudah hafal. Terima kasih untuk waktunya. Tadi kan ada penjelasan tentang restitusi ya. Jadi apakah langkah-langkah restitusi itu harus urut? Oh iya, cuma itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Singgi. Ya. Tadi kita juga membahas langkah-langkah restitusi ya, ada 3. Dari ketiga tersebut dalam menerapkan restitusi itu tidak harus urut Bapak Ibu ya. Yang penting semuanya itu sudah ketiganya sudah masuk atau tidak melakukan ketiga langkah itu, tetapi sudah ada solusinya juga tidak apa-apa begitu. Jadi dalam penerapan restitusi juga fleksibel. Mana yang perlu dilakukan dulu ya dari ketiga langkah tersebut. Begitu nggih Pak Singgi? Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke. Sebelum saya tutup ini ada sedikit ya, bukan pantun ya. Saya tidak bisa membuat pantun. Saya biasanya membuat lagu. Oke. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik sehingga guru mampu merefleksikan dirinya sebagai posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ya. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai among atau sebagai pamong, kita sebagai penuntun dan pengarah ya, kita hanya menuntun dan mengarahkan anak-anak didik kita. Kita bertugas menebalkan sketsa garis yang samar-samar yang sudah ditakdirkan kepada anak tersebut supaya menjadi anak yang selamat seperti itu dan bahagia. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.